Ya, kembali bersama kami, pemirsa, sebanyak 1.300 calon anggota jemaah haji dari kota administrasi Jakarta Timur mengikuti pelaksanaan manasik haji di Pondok Gede, Jakarta Timur kemarin. Ya, selain memberikan bimbingan, penyelenggara haji juga mengingatkan calon jamaah untuk selalu menjaga kesehatan. Ribuan calon anggota jamaah haji dari kota administrasi Jakarta Timur berkumpul di gedung Serbaguna, Asrama Haji Pondok Gede. Calon jamaah haji mendapat pelatihan serta bimbingan pelaksanaan ibadah haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, calon jamaah haji dari sejumlah daerah gagal berangkat akibat pembatasan usia yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. 2 tahun tertunda pergi haji akibat pandemi. Pasangan suami istri asal Sukabumi, Jawa Barat yang berikut ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci karena usianya lebih dari 65 tahun. Ya, selain pengurangan jumlah kuota haji, Kerajaan Arab Saudi juga membatasi usia jamaah yang mengikuti ibadah haji maksimal berusia 65 tahun. Baik, pemirsa, pandemi masih menjadi perhatian berbagai negara termasuk pemerintah Arab Saudi. Oleh sebab itu Arab Saudi membatasi kuota jamaah haji Indonesia. Tahun ini total 100.051 jamaah berkesempatan ke Tanah Suci atau setengah dari kuota normal. Meski kuota lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, pelayanan terhadap jamaah tetap maksimal. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan, di satu sisi kita diuntungkan karena bisa jadi haji tahun ini paling aman. Ya, bagaimana pemerintah menyiapkan persiapan ibadah haji? Apakah peraturan dari Arab Saudi yang melarang warganya ke Indonesia akan mempengaruhi pemberangkatan haji? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung via Zoom. Kita bergabung dengan Bapak Maman Imanul Haq selaku anggota Panja Haji Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Kang Maman. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Man. Ya, kumaha damang, Kang? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kang. Kita bicara mengenai persiapan pemberangkatan haji tahun ini dengan segala dinamikanya dan juga informasi yang kita baru dapat ada larangan Arab Saudi ke tanah air dan juga pembatasan usia. Sejauh ini seperti apa, Kang? Yang pertama tentu kita harus syukuri karena 2 tahun tidak bisa memberangkatkan haji, tahun ini kita bisa berangkat. Kuota yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi adalah 1 juta untuk seluruh dunia, 150.000 untuk lokal dan 850.000 sisanya untuk kita, dan kita kebagian 100.058 sekian orang. Nah, yang kedua, tentu kita harus mengikuti aturan di Arab Saudi, yaitu soal pembatasan umur, lalu juga ada persyaratan untuk PCR dari negara asal, dan kita yakinkan bahwa jamaah haji yang tidak bisa berangkat tahun ini itu semata-mata karena kebijakan Arab Saudi untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kembali pandemi. Nah, yang ketiga, saya sudah ngecek kemarin misalnya ke Jawa Barat yang akan berangkat mulai kloter pertama itu tanggal 4 Juni. Tanggal 3 Juni. Oke, 3 Juni. Berangkat ke asrama haji di Bekasi. Lalu juga nanti tanggal 14 itu persis di 13 embarkasi seluruh Indonesia berangkat. Dan itu artinya kita menarik napas lega bahwa tahun ini dengan pembatasan jumlah justru ini menjadi kesempatan kita untuk melayani haji sebaik-baiknya. Oke, karena kita tahu bahwa di 2019 saja saya dengar memang indeks kepuasan cukup tinggi di 80 sekian, dan kita harapkan dengan angka di setengah dari normal ini kemungkinan untuk indeks kepuasan keberhasilan lebih baik, seperti itu ya Kang ya, harapan kita ya? Iya, saya berharap begitu bahwa tingkat kepuasan ibadah haji sekarang bisa lebih optimal, dan saya berkali-kali katakan ini penting untuk dilakukan walaupun pandemi belum melandai. Paling tidak ini akan menjadi semacam pelajaran bagaimana melakukan haji di masa-masa pandemi, sehingga
sekali lagi unsur kesehatan itu menjadi sangat penting. Saya minta kepada jamaah haji untuk agak mengurangi aktivitas lain selain mempersiapkan kesehatan, lalu juga bisa berangkat. Termasuk juga ada problem di lapangan sedikit soal sinkronisasi data Siskohat dengan data peduli lindungi peduli itu. Baik. Itu masih belum optimal, Kang. Jadi kita berharap semuanya petugas siap dan juga jamaah haji untuk melaporkan sertifikat hajinya sertifikat vaksinnya itu demi kebaikan jamaah haji itu sendiri. Baik, Kang Maman. Jadi harapan kita tadi jamaah haji sadar sekali bahwa kesehatan ini requirements yang paling utama. Jadi selagi persiapan memang tidak ada jalan lain, harus sehat ya Kang ya. Harus terus menjaga kesehatan sesuai tadi bahwa memang agak susah tahun ini, tapi kita percaya ini jadi benchmark untuk kedepannya seperti apa ya? Iya, haji itu kan ibadah jasmani gitu. Baik. Ya. Mana yang penting kita sehat, melakukan seluruh rangkaian manasik haji, baik itu yang rukun atau yang wajib, sehingga semua jamaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, menjadi haji yang mabrur, barokah. Dan ini kesempatan bagi kita juga untuk mendorong seluruh jamaah haji untuk mendoakan bangsa dan negara ini dan COVID ini segera berakhir, gitu Mas. Oke, saya banyak sekali item yang ingin saya bahas, baik itu biaya juga nantinya bagaimana larangan yang baru kita dapat kemarin. Tapi item yang awal saya ingin bahas 65 tahun. Ini usia yang memang tadi akhirnya dilarang dan demi kebaikan bersama. Ada juga banyak anggapan untuk jamaah yang di atas 65 tahun jangan buru-buru tarik setoran ya Kang ya, karena kita tidak tahu nanti perubahan kebijakan seperti apa. Saya paham pasti banyak sekali yang kecewa karena 2 tahun menunggu lalu tiba-tiba 65 plus tidak boleh seperti itu. Ya saya berharap ya tahun depan tidak ada larangan untuk batas maksimal jamaah haji agar kita hari ini bayangkan aja gara-gara aturan itu 58% jamaah haji yang harusnya berangkat tahun ini itu tidak bisa berangkat. Baik. Hanya kita berharap tahun depan orang tua kita sebenarnya bisa lebih sehat dari yang muda loh Mas kalau haji itu ya. Itu bisa berangkat tahun depan. Yang kedua di DPR di Komisi 8 kita juga lagi mengusahakan bagaimana caranya jamaah haji yang punya masa tunggu yang begitu panjang itu diberikan juga semacam bonus agar bisa umroh duluan difasilitasi oleh negara. Sehingga hitung-hitung manasik hajinya ya langsung aja umroh. Karena usia mereka ada yang kemarin ketemu saya udah 87 tahun, dia bilang nggak tahu tahun depan saya masih bisa umur atau tidak Kang Maman katanya. Saya bilang Pak, Bapak niat saja haji, jangan kali-kali ngambil uang kembali. Karena kalau ngambil uang kembali berarti kita sudah tidak niat haji lagi dan itu artinya kita kembali dari nol, nanti akan antri lagi lebih panjang. Jadi saya berharap ada pengertian dan kesabarannya dan kita akan terus mengupayakan dengan diplomasi luar negeri kita agar kita pertama ditambah kuota, yang kedua diprioritaskan jamaah haji dengan usia yang lanjut tapi tentu sehat ya. Yang sehat karena di tanah suci Mekah itu kadang-kadang yang tua itu fisiknya lebih kuat daripada yang muda yang lebih malas nggak mau ke masjid dan lain sebagainya. Baik, itu pengalaman kadang ya kan kita lihat bagaimana mereka lebih gesit sebenarnya. Jadi usia somehow bukan ukuran ya, karena mereka juga kalau kita lihat yang 65 plus banyak sekali yang sehat. Nah Kang, kita paham mereka kecewa, agak kaget dengan peraturan ini, tapi tadi semoga ada choice ketika Kang Maman sebutkan bahwa ada fasilitas umroh nanti ya ke depannya untuk mereka diperjuangkan, karena pasti ini akan menjadi kabar baik untuk saudara-saudara kita yang berusia lanjut tadi yang memang harusnya bisa berangkat tahun ini. Nah kalau terkait dengan dana Kang, ini kan banyak, ya nggak banyak, mungkin ada sedikit lah kekhawatiran untuk dana haji yang sudah disetorkan. Bagaimana pemerintah menjamin bahwa everything is fine and safe? Nah, saya harus yakinkan kepada publik bahwa dana haji yang dikumpulkan di Badan Pengelola Keuangan Haji itu safety, aman. Karena itu lewat pengawasan yang sangat ketat. Dan itu dana hanya diperuntukkan untuk seluruh proses penunjang ibadah haji. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya misalnya tahun ini pun
kita diberikan kuota, anggaplah 2 kali bahkan 3 kali, dananya masih tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya biaya ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah itu setengahnya dari biaya sesungguhnya yang kita bayarkan untuk seluruh proses haji. Dan dari mana setengahnya itu? Nah, itu kita dapatkan dari dana manfaat haji yang disimpan oleh oleh para jamaah haji itu. Sehingga kalau ada orang yang merasa khawatir jamaah haji nanti uangnya tidak ada, itu salah. Semata-mata sekali lagi kuota yang kita dapatkan 100.000 ini bukan karena tidak ada uangnya, tapi karena memang itu adalah keputusan dari otoritas Arab Saudi. Nah, yang kedua, kita pun siap untuk lalu selalu mengawasi, DPR RI mengawasi pengawasan keuangan haji, apalagi kita bisa hari ini membangun banyak asrama haji, bahkan kita pun mensupport nanti berbagai hal kemudahan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa juga investasi nanti untuk maktab di Tanah Suci, catering dan lain sebagainya, sehingga jamaah haji Indonesia betul-betul diberikan kemudahan dan juga diberikan keistimewaan dibanding jamaah haji yang lain, karena Indonesia adalah negara yang paling banyak mengirim jamaah haji di dunia ini. Ya, amin, amin. Alhamdulillah, semoga nanti cita-cita kita ya, Kang ya, untuk haji yang lebih baik terwujud di tahun-tahun berikutnya. Kang Maman, kita jeda dulu. Kita sambung di segmen selanjutnya. Ada beberapa hal yang masih ingin saya tanyakan. Kita nanti sambung, dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.